Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan untuk silaturahim dan thalabul ilmi, ya. Walaupun ya online, tapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan yang Allah berikan kepada kita, yaitu umur yang panjang, rezeki yang luas, derajat yang diangkat, dosa yang diampuni, kesalahan yang ditutupi, serta kemudahan dalam menempuh jalan menuju surganya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tema kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah sabar pasti jembar. Ya. Ini jembar ini ya, lebih familiar, ya, lebih akrab ya, dengan orang Sunda ya. Di Jawa juga mungkin ya jembar. Ya. Kalau di Batak mungkin nggak ada ya jembar ya. Ya. Jadi jembar itu kalau ya ada juga ya. Betawi ada Jember. Jembar ya. Jadi jembar itu adalah asar ya. Asar ya. Asar positif orang sabar. Jadi orang sabar itu insya Allah jembar. Apa jembar itu? Ya, jembar iya. Jembar itu baik hati ya, baik hati. Ya, baik hati terus ramah tamah kan. Nah, iya betul. Dan kata orang Sunda ya HDHT ya. HDHT itu baik hati dan besar hati ya, besar hati ya. Jadi orang yang sabar itu insya Allah akan ya baik hati HDHT dan akan besar hati gede hati ya. Artinya iya tapi intinya sama Bu. Intinya sama ya. Kaya juga jembar ya, jembar. Ya, benar, gitu. Ya, Nah, tapi ini kaitannya dengan akhlak ya, bahwa jembar itu adalah baik hati dan besar hati, yaitu suka memaafkan ya, bahkan bukan hanya memaafkan ya, mendoakan baik ya. Ya. Tapi kadang-kala kalau kita sama orang yang jahat itu kan mendoakan jelek ya. Tapi orang yang sabar itu karena dia jembar, dia akan mendoakan baik ya orang yang jahat. Ya. Mendoakan baik lawannya, mendoakan baik musuhnya. Ya. Atau yang membenci dan yang memusuhinya, ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya sabar itu ya dimaknai, diartikan sebagai pertama, tahan menghadapi cobaan ya. Mentalnya kuat ya. Tidak cengeng. Kemudian tidak lekas marah ya, emosional, temperamental. Tidak lekas putus asa ya. Optimis ya. Tidak lekas patah hati gitu kan. Yang kedua, ya, sabar itu artinya tabah. Tabah menerima nasib, merasa cukup atau qanaah, dan merasa senang atau ridho. Ya. Kata Nabi, qad aflaha man aslama, pasti beruntung, ya, mendapatkan warisan surga Firdaus yang terbaik dari Allah. Siapa? Man aslama, orang yang ya, beragama Islam. Tapi kemudian waruziko kafafan ya, dikasih rezeki yang cukup ya. Wa qanna'ahullahu bima a'tahu, dalam waktu yang sama ya Allah jadikan dia merasa cukup dengan apa yang diberikannya kepadanya ya, itu artinya apa? Sabar ya. Kemudian wardho bima qasamallahu laka, kamu harus senang, harus gembira, harus bahagia ya,
harus puas dengan apa yang Allah bagikan kepadamu. Ya. Jadi kadangkala ada yang dibaginya sedikit, ya. Ada yang dibaginya banyak, ada yang dibaginya cukup, ada yang dibaginya tuh banyak banget gitu. Ya, dalam menyikapi apa yang Allah bagikan kepada kita berupa rizki, maka orang yang sabar itu wardo, dia akan senang. Ya, bima qasamallahu laka, terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, takun agnanas, pasti kamu akan menjadi orang kaya. Ya. Jadi jembar itu ya, orang yang paling kaya, ya. Orang yang kekayaannya paling banyak. Tapi walaupun sedikit dia cukup. Ya, kalau banyak dia kemudian senang. Ya. Tidak ada istilah putus asa, nggak ada. Ya. Tidak ada istilah sedih ketika menyikapi rizki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi orang kaya puas, ya, jadi orang cukup senang. Yang ketiga, sabar itu tenang. Ya. Tenang itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Ya, sebab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ata'ani mina rahman, ya. Wal ajalatu minas syaitan. Jadi tenang itu dari Allah yang Maha Pengasih. Sedangkan terburu-buru, tergesa-gesa, gerasa-gerusu itu dari setan. Ya. Jadi setan menggoda manusia itu agar dia bersikap tidak tenang, panik, ya, tidak tergesa-gesa dia, ya, terburu-buru atau gerasa-gerusu. Jadi ini menganjurkan kepada kita agar pelan-pelan tapi pasti, ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi prosesnya dinikmati, ya. Coba makan, ya, satu kali makan dengan sesendok tembok, dengan satu kali makan dengan sesendok makan, ya. Itu nikmat mana itu, ya? Nikmat mana, Bu? Ya. Jadi makan sedikit-sedikit dengan makan banyak-banyak. Kalau makan banyak-banyak apalagi kemudian terburu-buru, itu tidak akan nikmat makannya. Jadi prosesnya itu dinikmati, dijalani, ya. Kemudian yang selanjutnya, sabar juga dimaknai sebagai habsun nafs, ya, ala asya wa an asya, ya, gitu. Jadi sabar itu menahan diri, ya, dari sesuatu dan atas sesuatu, ya. Nah, ini dijelaskan kemudian bahwa sabar itu huwa salah satu aqsam. Ada 3 bagian sabar itu. Yang pertama, ya, al-awal as-sabru ala ta'atillah, ya. Sabar ketika menjalankan, ya, taat kepada Allah. Seperti asyam, sabar ketika saum. Wal haju, sabar ketika haji, ya. Ada yang harus nunggu berapa tahun itu, ya. Bahkan kalau pengen cepet, ya, itu, ya, bisa ratusan juta itu, bisa ratusan juta, ya. Kalau orang tidak sabar, ya, itu bisa putus asa itu, ya. Kalau bayar biasa itu nunggunya, ya, bisa puluhan tahun itu. Tapi kalau punya uang 750 juta, ya, itu bulan itu bisa berangkat itu, ya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kemudian asani, ya, bentuk sabar yang kedua itu adalah as-sabru anil maksiat. Sabar dari maksiat, ya. Artinya tidak bermaksiat, ya. Jadi sorga itu dihijab dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi susah orang mau dapatkan sorga. Sementara neraka dihijab dengan sesuatu yang menyenangkan, ya. Walaupun harus antri, walaupun harus bayar, bahkan bayarnya mahal, ya, tapi orang banyak yang melakukannya, ya. Jadi kalau sorga itu kolbu, ya. Tapi kalau neraka nafsu, ya, nafsu. Ternyata sabar juga ada kaitannya dengan,
ya, tidak melakukan maksiat atau sabar dari maksiat. Ya, seperti apa? As-sabru ala kulli maksiatin ya tastahiha nafsuhu. Jadi sabar terhadap apa yang diinginkan oleh nafsu ya. Jadi nafsu itu bawaannya negatif, bawaannya maksiat, bawaannya jelek, bawaannya jahat. Ya, sedangkan hati bawaannya baik. Makanya tadi kan orang yang jembar itu orang yang baik hati, hatinya baik itu. Orang yang jembar itu orang yang besar hati, ya. Jadi bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan. Kemudian berani tanpa ada rasa takut. Asalis yang ketiga, sabar itu as-sabru ala aqdarillah, ya. Sabar ketika menghadapi takdir Allah, ya. Takdir Allah itu diantaranya berkaitan dengan ya dibatasinya rizki, ya. Mau beli rumah belum ada duit, ya. Beli mobil juga begitu, ya. Ya, jadi dibatasi. Sementara orang lain rumah punya, kontrakan punya, mobil punya, ya. Sementara kita itu ditakdirkan, dibatasi, dialas, diukur, ya. Apanya? Rizkinya, ya. Demikian pula dengan kekurangan. Ya, kekurangan juga takdir Allah. Ya. Ya. Ada yang suaminya sudah meninggal, kan ya. Ada yang istrinya sudah meninggal. Ya. Gitu. Ada yang anaknya meninggal. Dikurangi oleh Allah SWT keluarganya. Ya. Ya. Itu juga harus ya disikapi dengan sabar tingkat 3. As-sabru ala aqdarillah. Ya. Sabar ketika menghadapi takdir Allah, ya, tidak putus asa ketika diuji dengan kematian, diuji dengan kekurangan, dan diuji dengan keterbatasan, ya. Orang lain mah kulitnya cantik, ya. Kemudian wajahnya putih, ya. Wajahnya cantik, kulitnya putih, ya. Sementara kita wajahnya hitam, wajahnya jelek, kulitnya hitam. Itu kan kekurangan. Ya. Tapi kalau pindah ke Afrika kayaknya enggak ya. Ya. Kalau ke Eropa memang ya kulit kita hitam. Ya. Tapi ternyata tadi kalau kita mau melihat ya kebaikan yang Allah berikan, maka kita bandingkan jangan dengan yang lebih tinggi, tapi bandingkan dengan yang lebih rendah, ya. Jadi kalau kita ingin menikmati pemberian Allah dalam keadaan miskin, lihat yang lebih miskin, ya. Ya, jangan lihat yang kaya, gitu kan. Kemudian, ya, sedangkan jembar dimaknai sebagai luas, ya. Kemudian lebar, kemudian lapang dada atau lapang hati, ya. Nah, tentang lapang hati ini Allah menurunkan khusus, ya, yang bernama surat Al-Insyirah, ya. Al-Insyirah itu lapang dada, ya. Dalam hidup ini, ya, itu harus lapang dada. Baik ketika ya berkeluarga, ya ketika kemudian berdakwah, ketika kemudian beramar ma'ruf nahi munkar, ya, menghadapi ya, orang yang tidak suka, kita harus lapang dada. Makanya Allah turunkan surat khusus namanya Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak, kan gitu ya. Kemudian jembar adalah terjemahan dari kata jabrun, ya, jabrun itu, ya. Ketika duduk di antara dua sujud, ya. Nah, ini ada doa, ya. Wajuburni, ya. Allahumma firli warhamni, ya, ya. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu ada kata wajiburni, ya. Apa artinya? Ya Allah, jembarkan aku, ya. Artinya ya Allah, halangi aku dari kemiskinan. Itu jembar itu. Dihalangi oleh Allah dari kemiskinan. Kemudian ya Allah, bebaskan aku dari kemiskinan. Dibebaskan dari kemiskinan. Ya Allah, tutupi aku dari kemiskinan. Ditutupi dari kemiskinan, ya. Kemudian ya Allah, baguskan musibah yang menimpaku, ya.
baik musibah yang menyenangkan ataupun musibah yang tidak menyenangkan, dua-duanya baik, ya. Bisa meningkatkan iman, ya. Bisa memperoleh pahala, bisa menghapus surga, bahkan bisa membuat bahagia dan endingnya di surga, ya. Itulah, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya Allah, kembalikan atau ganti yang hilang dariku, ya. Gitu. Jadi ketika mendapatkan musibah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kemudian berdoa Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, atau Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah pahala, ya Allah lindungi aku dalam menghadapi musibahku dan ganti dengan yang lebih baik, ya. Jadi kalau kita kehilangan kendaraan, ya, kalau kita sabar, insya Allah diganti dengan yang lebih baik. Karena sabar itu membuahkan kejembaran. Dan jembar itu kalau ada yang hilang dari kita, Allah ganti, ya. Jadi ya Allah kembalikan atau ganti yang hilang dariku. Ini dijelaskan oleh Al-Manawi, ya, dalam kitabnya Faidul Qadir, ya. Nah, nanti Ibu bisa dibuka di Play Store. Tulis Tarjamah Kitab Faidul Qadir, keluar tuh. Nah, di sana ada pembahasan tentang makna sabar. Di antaranya adalah doa di antara dua duduk, di antara dua sujud. Ya, ada kata wajburni, ya Allah jembarkan aku. Kalau mau jembar harus sabar, ya. Maka sabar ketika berdakwah adalah jembatan yang menghubungkan antara adil dan ihsan. Jadi sabar kaitannya dengan dakwah, ya, ada perintah Allah, ya, untuk adil dan ihsan ketika menghadapi lawan, ya. Apa adil? Adil itu membalas dengan balasan yang setimpal. Dalam Islam ada yang namanya kisos, ya. Gitu. Jadi kalau disakiti hidung, sakiti lagi hidungnya, ya. Kalau kemudian dibunuh, bunuh lagi. Itu namanya adil, ya. Membalas dengan balasan yang setimpal. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, kata Allah. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, ya. Yang kedua, ya, sabar tidak melakukan pembalasan, ya. Jadi pertama adil, balas dengan balasan yang sama. Nah, tahapan dakwah yang kedua, kalau bisa sabar, tidak melakukan pembalasan. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin, ya. Dan jika kamu sabar, sungguh sabar itu lebih baik bagi kamu daripada membalas, ya. Jadi kalau ada keluarga kita misalnya yang dibunuh sama orang, nauzubillah min dzalik, ya kita bisa mengajukan kisos. Orang itu akan dibunuh lagi kalau negaranya negara Islam, tidak dipenjara, dibunuh itu. Tapi kalau kita memaafkan, ya artinya tidak, ya, mengajukan hukum kisos, nah itu lebih baik daripada, ya, meminta dibalas kepada, ya, yang berwenang, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ihsan. Ini tingkat tinggi tuh, ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ya minimal adil, ya. Lebih baik dari adil apa? Sabar. Lebih baik daripada sabar ihsan. Ihsan itu membalas, ya, dengan balasan yang lebih baik, ya. Tadi kan sudah dimaafkan, didoakan lagi kan. Atau misalnya orang mencuri di rumah kita, ya, kan harusnya dipotong tangan. Kemudian kita, ya, memaafkannya, tidak jadi dipotong tangan. Tapi setelah tahu orang itu mencuri karena miskin, kita bantu, jangan sampai dia mencuri lagi, ya. Sebab tidak semua orang mencuri dengan sengaja. Bisa jadi orang mencuri itu karena faktor ekonomi, ya. Atau bisa jadi orang mencuri itu karena apa, ya,
karena terpaksa, bisa jadi ya, atau bisa jadi karena dipaksa. Ada tuh ya, orang dipaksa untuk mencuri ya. Maka kemudian kata Allah apa? Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik ya. Orang tidak melakukan kejahatan kepada kita atau kepada orang lain dengan cara yang baik ya, gitu. Nah, sabar dengan ikhlas akan menjanjikan bahagia dan lapang dada. Ya, tadi kan ya, orang yang jembar itu orang yang besar hati, orang yang baik hati. Ya. Nah, di sini sabar dengan ikhlas akan menjanjikan bahagia dan lapang dada. Artinya jembar itu, akan jembar orang yang sabar itu. Wasbir, kamu harus sabar. Wa ma sabruka, dan sabarmu tiada lain illa billah, kecuali karena Allah. Wala tahzan, kamu jangan sedih. Alaihim, terhadap mereka, yaitu orang kafir. Wala taku fi dhaikin, dan kamu jangan merasa sempit dada. Ya. Hendaklah kamu berlapang dada mimma yamkurun, dari apa yang mereka lakukan ya. Berupa apa? Berupa tipu daya ya. Disebut makar atau kaidun ya. Karena di balik itu ada Allah yang selalu ya melindungi kita ya dari makar orang-orang yang jahat. Ini An-Nahl 127 ya. Kemudian ketakwaan dan kebaikan itu juga buah dari kesabaran ya, akan mendekatkan kepada Allah sehingga selalu bersamanya ya. Jadi sabar akan membuahkan ketakwaan, sabar akan membuahkan kebaikan. Orang yang sabar selalu meningkatkan ketakwaannya dan selalu berbuat baik sampai kemudian Allah bersamanya ya. Bukan hanya dekat tapi bersama Allah. Ya, coba lihat firman Allah. Innallaha, sungguhnya Allah itu ma'a ya, bersama alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi kalau mau bersama Allah, jadilah orang sabar, karena Allah bersama orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Pertama, orang yang takwa. Yang kedua, orang yang berbuat baik. Al-muttaqun wal muhsinun. Mana dalilnya? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl 128. Kemudian sabar mampu menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, tadi tidak hanya ya adil, tidak hanya sabar, tapi juga ihsan. Apa ihsan itu? Menolak kejahatan dengan kebaikan, sehingga mengubah permusuhan menjadi persahabatan, serta memperoleh pahala yang sangat besar, pahala yang tak terhingga ya, yaitu sorga. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, ya, bahwa baik itu tidak sama dengan yang tidak baik. Oleh karena itu idfa billati hiya ahsan, yang tidak baik itu kamu tolak dengan yang lebih baik. Ya. Apa akibatnya? Apa asarnya? Apa pengaruh positifnya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba ya, orang yang antara kamu dan antara dia bermusuhan ya, menjadi teman yang setia. Begitulah kalau kemudian menghadapi orang dengan akhlak yang mulia ya. Seperti siapa tuh? Ya, Khalid bin Walid. Ya, sebelum dia Islam, sebelum kenal dengan Rasulullah, ya, dia berkata, tidak ada agama yang paling aku benci selain agama Islam. Dan tidak ada orang yang paling aku benci selain Muhammad. Ya. Tapi setelah mengenal Rasul, setelah mengenal Islam, dan kemudian dia masuk Islam, kemudian dia berkata, tidak ada yang paling aku cintai selain Islam. Dan tidak ada yang aku cintai selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ya, apa yang difirmankan oleh Allah kalau kita berbuat ihsan,
membalas, menolak kejahatan dengan kebaikan yang lebih baik. Wa may yulaqaha illa alladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzu haddin azim, kata Allah. Dan sifat-sifat yang baik itu, yaitu sifat ihsan, tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Tanpa sabar tidak mungkin kita menjadi orang yang muhsin, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Inilah sabar dalam makna yang sangat luas. Kemudian keterbatasan dan kekurangan sebagai ujian itu akan berakhir dengan kebahagiaan jika disikapi dengan sabar. Kenapa? Karena hidup bertabur sholawat, hidup bertabur rahmat, dan hidup bertabur hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sejatinya hidup itu ujian, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, di antara ujian yang tidak menyenangkan, Allah kasih keterbatasan, Allah kasih kekurangan. Contohnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut. Jadi kurang aman, kekurangan kan, kurang aman. Waju, dan rasa lapar, kurang kenyang itu. Wa naqsi minal amwal, kurang banyak, kurang harta berarti kurang banyak. Wal anfus, dan kurang diri, berkurang di antara keluarga kita, atau berkurang apa yang ada pada diri kita, karena ternyata pertama apa yang Allah berikan kepada kita, penglihatan, pendengaran dan sebagainya, itu terbatas. Jadi tidak bisa melihat yang jauh, tidak bisa melihat yang kecil, itu dibatasi. Tidak bisa mendengar yang keras banget, tidak bisa mendengar yang kecil yang pelan banget. Itu pertama dibatasi, tapi lama-lama dikurangin itu. Penglihatan dikurangin, pendengaran dikurangin, keseimbangan dikurangin, kemudian kecepatan juga dikurangin, rasa yang ada di lidah juga dikurangin. Ini ujian yang harus disikapi dengan sabar. Pasti kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dan kemudian kekurangan dalam hal harta dan diri, wasamarot, dan buah-buahan, wabasyiri sobirin. Maka sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kurang buah-buahan. Di surga tuh berbuah-buahan banyak banget. Makanya di surga tuh sehat terus, kuat terus, segar terus, Sementara di kita jarang makan buah-buahan. Bukan tidak mau, tapi kan mahal harganya, Itu saya baca itu di YouTube, kalau mau sehat tiap hari minum buah naga dan pisang, itu sehari 3 kali. Buah naga sekarang kan 1 kilonya 25.000, pisangnya 1 biji 2.500, coba itu di dunia harus beli dulu, harus pergi dulu ke pasar. Di surga gratis semuanya, pengen buah naga berapa kilo itu, pisang berapa sisir itu. Tapi di dunia dibatasi, dikurangi. Tapi kalau kita sikapi dengan sabar, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, wa basyiris sabirin, dan gembirakan oleh Muhammad orang-orang yang sabar ketika menghadapi ujian dari Allah berupa musibah. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa dia sabar? Sebab setiap kali ditimpa musibah, dia berzikir kepada Allah, sesungguhnya kami itu punya Allah. Jadi mau diapa-apain oleh Allah juga kan punya Allah. Mau diambil punya Allah, Wa inna ilaihi rajiun, dan mau dimatikan juga punya Allah. Karena kita bukan hanya punya Allah, kita juga akan kembali kepadanya. Kemudian ulaika, mereka itulah. Kenapa sampai kemudian gembira? Alaihim, atas mereka, salawatun min rabbihim, salawat pujian dari Allah Rabb mereka.
warahmah dan kasih sayang dari Allah, wa ulaika dan mereka itulah humul muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk. Insya Allah tidak akan nyasar ke neraka, tapi akan sampai ke surga. Kenapa? Karena dapat sholawat, dapat rahmat, dan dapat hidayah dari Allah. Ini surat Al-Baqarah ayat 155, 157. Kemudian kejembaran yang hakiki dan abadi sejatinya adalah sorga dengan segala kesenangan dan kemewahan. Adalah balasan kesabaran atas kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu ada akhirnya, ada endingnya, ada finishnya. Apa endingnya? Sorga. Makanya kata Allah dalam surat Ali Imran ayat terakhir ayat 200, setiap kali kita bangun tidur sebelum tahajud kita baca, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Ya hai orang yang beriman, bersabar, 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 tetap dalam kesabaran. Kemudian bertakwa kepada Allah, ya, agar kalian termasuk orang yang beruntung, ya. Jadi kalau kita sabar terus, tetap sabar, istiqomah dalam kesabaran, Allah akan ngasih ketakwaan. Kita akan dijadikan orang yang bertakwa, yang berhak meraih keuntungan dunia dan akhirat. Di dunia dijadikan orang yang mulia, di akhirat dimuliakan oleh Allah di sorga, ya. Ya, di sini jelaskan, ya, bahwa kejembaran yang hakiki dan abadi berupa sorga dengan segala kesenangan dan kemewahan adalah balasan kesabaran atas kebaikan yang dilakukannya selama hidup di dunia, ya. Orang yang beriman tidak pernah merasa kenyang dari berbuat baik, tidak akan merasa kenyang dari kebaikan sampai finishnya sorga. La yashba'u mu'min hatta min khairin hatta muntahahul jannah. Ya, orang yang beriman tidak akan kenyang dengan kebaikan sampai dia hidupnya, endingnya, akhirnya, finishnya di surga. Dan ini firman Allah SWT. Innal abraro, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu, yashrabuna akan minum, ya, min ka'sin, ya, dari gelas-gelas yang isinya minuman, kana mizajuha kafuro, yang suplemennya, campurannya adalah kafur. Ainan, sebuah mata air, yasrobu biha, yang akan meminumnya ibadullah, hamba-hamba Allah, yufajirunaha tafjiro, mereka memancarkan, ya, mata air itu dengan sangat deras, ya. Jadi di sana tuh airnya tuh macam-macam. Ada air sungai, ada mata air, ya. Kemudian ada juga yang namanya air mancur dan lain sebagainya tuh. Yufuna binadri, karena mereka waktu di dunia selalu menyempurnakan janjinya, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wa yakhafuna, ya, yauman kana syarruhu mustatiro. Dan dia juga takut dengan hari kiamat yang azabnya merata di mana-mana, ya. Kalau sekarang kan sifatnya lokal, Cianjur, Sukabumi, Padang dan sebagainya, ya. Di daerah lain tidak. Tapi kalau nanti ada azab yang wajib kita takuti, apa itu? Bencana global, bencana yang terjadinya merata di mana-mana, ya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dalam waktu yang sama, orang yang gemar berbuat baik itu gemar pula memberi makan, ya, kepada, ya, orang miskin, anak yatim dan tawanan. Yang diberikan, ya, berupa makanan itu makanan yang dia suka, ya. Jadi jangan sampai kita dermawan karena makanan yang ada tidak kita suka baru dikasihkan. Bukan begitu, ya. Kalau kita suka dengan makanan, ya, kemudian kita kasih sama orang lain, ya, maka itu namanya al-abror. Dan jangan salah ngasih. Yang kita kasih pertama orang miskin, ya. Yang kedua apa? Yang kedua anak yatim. Dan yang ketiga apa? Tawanan perang atau orang yang sedang
ditawan di penjara. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu karena Allah. Ya. Bukan karena apa-apa dan bukan karena siapa-siapa, dan kami tidak mengharap dari kalian itu balasan. Ya. Dan tidak juga mengharap ucapan terima kasih. Itulah orang yang memberi ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita kemudian ketika butuh datang ke orang itu tidak ngasih, tetap kita memberi ketika kita ada rezeki. Demikian pula ketika kita ngasih orang itu tidak mengucapkan terima kasih, jangan marah, nggak apa-apa. Ya, karena Allah juga syakur, Allah juga syakir. Ya, Allah tuh maha tahu berterima kasih. Kalau Allah yang berterima kasih, balasannya lebih besar, lebih banyak dan lebih baik. Makanya disinilah pentingnya yang namanya ikhlas. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kenapa dia berbuat baik? Ya. Kenapa dia takut dengan azab Allah? Sebab ada juga azab Allah itu yang membuat orang tidak bisa tertawa dan tersenyum. Ya, kerjanya cemberut, bermuka masam. Ya, kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan berbagai macam kesulitan. Jadi orang yang di surga itu dimudahkan, disenangkan, dimewahkan, sedangkan di neraka dibikin menderita, dibikin tersiksa, disulitkan, Itulah kenapa orang itu sabar dalam berbuat baik. Maka kemudian puncaknya fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Pada hari itu, hari ketika orang diazab oleh Allah, maka Allah menjaga, menyelamatkan mereka aman dan selamat dari azab Allah. Walaqahum nadrata wasurura. Bahkan dia akan memberikan kepada mereka tuh keceriaan dan kegembiraan. Jadi bukan cemberut, bukan bermuka masam, tapi cerah, ceria, gembira. Ya, wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Kemudian endingnya dia Allah akan membalas kepada mereka yang berbuat baik itu dengan bima sabaru, dengan kesabaran, Jadi berbuat baik itu perlu sabar. Maka Allah balas mereka karena mereka telah sabar dalam taat ibadah kepada Allah, dalam amal saleh, dalam berbuat baik. Dengan apa? Jannata wa harira, dengan sorga dan kain sutra. Al-Insan 6-12. Jadi sorga itu tempat bersenang-senang. Sorga itu tempat bermewah-mewah. Dan sorga itu tempat istirahat yang paling sempurna. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini, Bu?